Suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate pada Maret 2025 tetap 5,75%. Ini sejalan dengan perkiraan inflasi ke depan dan stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga perkiraan inflasi periode 2025 hingga 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. BI juga mempertahankan suku bunga deposit facility juga tetap menjadi sebesar 5% dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%. Bank Indonesia juga melaporkan pertumbuhan kredit per Februari 2025 mencapai 10,3% secara tahunan. Hal ini ditopang dari sisi permintaan dan penawaran. Peri mengatakan bahwa realokasi likuiditas perbankan masih berlanjut. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kinerja korporasi yang masih tumbuh positif. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi memberlakukan ketentuan pembelian kembali saham atau buyback tanpa rapat umum pemegang saham atau RUPS bagi emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi mengatakan, penetapan ini berlaku seiring dengan situasi pasar yang fluktuatif dan hanya akan berlaku selama 6 bulan sejak tanggal dikeluarkannya aturan, yakni 18 Maret 2025. OJK berharap melalui kebijakan relaksasi buyback tanpa RUPS ini dapat memberi sinyal positif kalau perusahaan memiliki fundamental yang baik dan memberikan market confidence kepada para investor. Menteri Perdagangan Budi Santoso turun langsung melakukan sidak praktik SPBU curang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pantauan di lokasi Mendak Budi Santoso bersama dengan Bareskrim Polri dan juga Pertamina memeriksa pompa SPBU yang diduga tidak sesuai ketentuan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kecurangan pengusaha SPBU tersebut memasang alat perangkat elektronik, dipasang di kabel, disambungkan ke pompa ukur. Dengan begitu aplikasi perangkat elektronik tersebut bisa difungsikan kapan saja apabila takaran akan berkurang atau tidak berfungsi. Budi juga menjelaskan dalam 1 tahun masyarakat dirugikan sebesar 3,4 miliar rupiah. Untuk sementara ini SPBU tersebut disegel dan tidak bisa beroperasi. Budi turut mengimbau kepada pengusaha SPBU agar tidak melakukan praktik kecurangan. Pemerintah menegaskan akan menindak setiap kecurangan dari pengusaha. Sebelumnya, SPBU di Kabupaten Bogor ini sudah disegel pada Rabu 5 Maret lalu setelah ditemukan adanya kecurangan dalam takaran bahan bakar minyak atau BBM yang dijual kepada masyarakat. PTH Dirut Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan SPBU akan ditutup sementara karena masih dalam proses penyidikan. Pemerintah bakal melakukan revisi keputusan Presiden terkait kredit usaha rakyat, di mana revisi ini berkaitan dengan posisi 2 kementerian yang dimasukkan dalam Komite Kebijakan dan Pembiayaan UMKM. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan dengan adanya perubahan struktur akan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan maupun Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ke dalam komite. Selain itu, menurut Erlangga, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan agar meningkatkan penyaluran KUR ke sektor produktif. Saat ini porsi KUR untuk sektor pertanian adalah sebesar 29%, perikanan 1,7%, industri pengolahan 7,6% dan perdagangan 48,4%, serta jasa 14,2%. Penghematan anggaran tak hanya terjadi di Indonesia, dunia kini kompak melakukan penghematan anggaran. Tak terkecuali Vietnam, terbaru pemerintah pusat Vietnam berencana untuk melakukan pemangkasan jumlah provinsi di negaranya sampai 50%. Pada Selasa waktu setempat, Menteri Dalam Negeri Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, menyatakan pemangkasan dan penggabungan provinsi akan dilakukan sebelum Agustus. Tra mengatakan rencana ini akan mengurangi jumlah unit-unit administratif di level provinsi hingga 50%. Dan mengurangi jumlah unit administratif di level bawahnya lagi sebesar 60 hingga 70%. Saat ini Vietnam memiliki 63 provinsi dan kota madya dengan jumlah administratif hingga 700 unit di level distrik dan lebih dari 10.000 di level komunal. Pemerintah juga mengumumkan bahwa posisi otoritas di level distrik akan dihilangkan seluruhnya. Per tahun 2022, sekitar 2 juta orang bekerja di sektor publik. Sekitar 100.000 bekerja di sektor ini juga akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini per tahun ini. Dikutip dari kantor media Vietnam VN Express, Tra menyebutkan saat ini sudah ada 22.000 pekerja yang diberhentikan.